Hello everyone, welcome back to YouTube channelnya Vio. Pada kesempatan kali ini aku mau rekam perjalanan aku membaca satu buku yang aku udah kepo dari lama, yaitu buku ini, A Good Girl's Guide to Murder karyanya Holly Jackson. Kalian tahu kan, aku memang suka banget baca buku mystery thriller gitu. Tapi kebanyakan yang aku baca itu kan kemarin-kemarin kalau nggak lokal sama yang Japan. Kebanyakan Japan lit sih. Aku jarang banget nyentuh ke yang US atau yang English version. So akhirnya aku mendaratkan pilihanku ke buku ini. Karena sebelumnya tuh aku baca buku, aku lupa namanya apa ya. Sebelumnya tuh aku baca One of Us is Lying, dan itu kayak, ternyata drama misteri di high school US tuh seseru itu ya gitu loh. Dan aku cari apa ya yang serupa gitu, dan aku ketemu di Goodreads buku ini. Aku cari yang similar to One of Us is Lying itu apa, dan ternyata ini A Good Girl's Guide to Murder. Cuma aku udah sering denger buku ini sih dari YouTube gitu, dan ini lumayan dapet banyak rating bagus. Dan ini tuh series ya, bukan standalone. Seriesnya udah selesai, ada 3 buku. Yang pertama A Good Girl's Guide to Murder, yang kedua Good Girl Bad Blood, lalu yang ketiga As Good As That. So aku tipikal yang kalau baca buku series itu beli satu-satu dulu karena aku takut nggak suka dan sayang kalau aku langsung beli complete seriesnya gitu. So kita akan baca buku yang pertamanya dulu. Aku nggak punya banyak bookmark atau sticky notes gitu. Aku cuma punya ini doang yang bisa aku temuin. Ini juga aku kayak kaget, ternyata ada di laci aku. Jadi aku akan pakai warna mix of gray and red, karena tema bukunya gray and red. Cuma itu bener-bener udah tipis banget nih. Nih kalau yang masih banyak tuh yang ungu nih. Tapi sisanya ini tuh I don't know, mungkin tinggal 10 lembar gitu. Aku mau kasih sedikit background ceritanya yang ada di blurb buku di belakangnya. Jadi ada namanya tuh Andy Bell. Dia itu cantik dan juga semacam yang popular gitu di high schoolnya dia, tapi dia dibunuh sama pacarnya sendiri namanya Sal Sink. Dan akhirnya pacarnya ini ngebunuh diri dia sendiri juga gitu. Dan beberapa tahun kemudian namanya Pip, dia ini dapat project gitu, dan akhirnya dia nganalisa kembali, re-examine kasus ini sebagai final project dia, supaya nemuin lah mungkin akhirnya kayak gimana. Tapi ternyata ada sesuatu yang lebih gitu loh, ada dark secret gitu loh, yang mungkin membuktikan bahwa pacarnya si Andy Bell ini mungkin innocent. So dia bakalan cari segala jawaban yang ada, dan mungkin aja her life might be in danger. So mungkin ada yang threaten dia, ada yang ngancem dia supaya mungkin nggak lanjutin kasus ini. Itu kayak plot umum yang sering aku temuin. So langsung aja dive into the book. Hello everyone, aku mau update sedikit perjalanan membaca aku. So far kayak emang seru sih dan menarik, karena project ini tuh kayak real project yang Pipa atau nama panggilannya Pip itu taken seriously, dan kayak formatnya keren. Ada proposal, dia nanganin case apa, maksudnya dia milih investigate case apa, terus ada entry log dimana dia update setiap perkembangan dia, terus ada interview transcript, jadi kayak dulu investigate, dan seru banget. Dan aku juga udah baca kronologi gimana kematiannya Andy Bell, dimana dia memang hilang, terus nggak pernah ditemuin gitu badannya. Dan tadinya pacarnya dia Sal Sink itu punya alibi yang udah dikonfirm bener. Terus tiba-tiba beberapa hari kemudian teman-temannya confess kalau alibinya tuh salah, mereka emang kayak disuruh untuk bohong sama Sal Sink. Dan tiba-tiba Sal Sink ini ya udah ketemu dia tuh udah meninggal, udah bunuh diri dia sendiri. Dan karena dia udah meninggal dan ada beberapa bukti yang bisa menjatuhkan dia sebagai the murderer-nya, jadi ya udah sampai situ dia dijadiin bukan korban, victimnya ya.
Not victim. Pokoknya yang jadi pembunuhnya lah, pelakunya. Tapi si Pipa atau Pep ini tuh nggak percaya, dia nggak yakin kalau pacarnya dia ngebunuh. BTW sekarang tuh jam 2:30 dan entah kenapa aku ngantuk. Tapi memang ini jam biasa aku tidur siang sih. Jadi aku mau tidur siang dulu bentar, nanti aku lanjut baca lagi. Halo guys, aku udah ganti kamar dan ini juga udah 2 hari kemudian. Sekarang tuh dari Selasa, kemarin aku mulai filming itu hari Minggu. Karena tuh ternyata dari kemarin sibuk banget dan aku belum ada sempet baca lagi. Minggu ini tuh bener-bener tugasnya banyak banget. Dan ya aku pasti prioritasin kuliah aku dulu. Jadi aku sedikit update aja. Aku tuh udah sampai di halaman 69 di bab 8 dan so far memang aku suka banget karena seseru itu dan emang serius gitu loh. Dan si Pip itu udah punya 2 suspect list atau orang yang di-interest gitu. Ada namanya bapaknya si Andy Bell sama satu lagi Naomi Ward. Ini persons of interest, Jacinda dan Naomi Ward. Dan juga udah interview beberapa orang dan akhirnya dia udah made a deal sama Raffi, adanya si Sal. Jadi ternyata si Raffi ini tuh dulu sempet pengen ngulik kasus ini sendiri atau investigate sendiri. Cuma pas dihubungin orang-orang, teman-temannya untuk interview, orang-orang langsung pada nggak mau karena tahu dia adanya pembunuh, ibaratnya kayak gitu. Jadi pas dia tahu si Pep lagi meneliti kasus ini dan punya alasan sebagai grup lagi, maksudnya project from school, jadi dia cooperate untuk bisa kerjasama sama Pep dan dia juga ngasih beberapa provide bukti tambahan. It's getting serious now dan aku suka karena alurnya nggak lambat, maksudnya tiap bab tuh ada perkembangan baru. So langsung kita lanjut baca. Ternyata kasusnya Andy Bell ini tuh rumit banget. Karena setelah diteliti ulang banyak banget tanda tanyanya tentang hubungan dia sama Sal, tentang hubungan dia sama ayahnya, tentang hubungan dia sama best friendnya dia. Kayak Andy Bell ini popular girl, but dia tuh drama queen. Jadi ya gitu deh. Selamat pagi saudara-saudara semua. Aku mau update. Aku baca udah sampai halaman berapa? Aduh, hilang lagi bookmarknya. Udah sampai ke part 2-nya. Jadi udah ngelewatin part 2 dimana ada section ini. Section pembatasnya ini. Part 2 kayak gini. Aku lagi di halaman 130 dan aku lagi baca recorded interviewnya Sal waktu dia di interview sama police department 5 tahun yang lalu. Jadi si Pip ini nge-request untuk bisa dapetin transkrip interviewnya sama Sal dan beberapa interview lain, cuma yang diterima sama Connecticut State Police itu cuma yang requestnya yang pertama. So ya, lanjut baca. Hi, I'm back with my reading update. Dan ceritanya nih tentang projectnya Pep ternyata makin berbahaya karena dia dapat 2 blackmail waktu dia lagi camping sama di text messagesnya dia. Mungkin ada beberapa orang, ada 1 orang atau mungkin pelakunya yang ngerasa terancam dan tersudutkan dengan perjalanannya Pep untuk mencari killer sebenarnya dari Andy Bell. Dan memang progresnya dia tuh cepat. Sekarang tuh kayak udah mulai nemu titik benang merahnya gitu loh, ada something gitu, mulai dari orang ini, interview orang ini ketemu titik lain, interview orang ini ketemu clue lain,
Dan sekarang ini aku lagi di person of interest-nya, namanya tuh Max Hastings, yaitu sahabatnya Sal, pacarnya Andy Bell, dan ternyata memang temenan juga sama Andy Bell gitu. Dan ternyata ini ngelibatin hal-hal yang berbahaya seperti drugs dan juga party-party teenager gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, pasti ada orang yang terancam karena kasus ini kan udah 5 tahun lalu, dan mereka pasti takut dong kalau kejahatan seseorang ini atau mereka ini terungkap, karena ini orang ngapain ngeganggu gue padahal gue udah aman selama 5 tahun ibaratnya gitu. Cuman memang wah, si Pep ini tuh pinter dan orangnya berani banget. Dia berani untuk kayak confront gitu kalau orangnya tuh bohong setelah dia teliti. Dia berani kayak sneak out untuk cari-cari bukti gitu. Pokoknya berani banget lah. Dan memang dia into banget sama ini. Aku rasa memang dia cocok jadi crime journalist gitu. Oke guys, ada clue baru. Jadi waktu Sal ditanyain alibinya itu, dia ninggalin rumah temannya si Max Hastings ini pukul 10.30an gitu. Tapi pas Pep lagi liatin foto-foto di Facebooknya Max dan beberapa teman yang lain tuh, mereka ngepost foto yang sama. Dan itu ternyata jam 12 malam, 12 subuh, udah mau kebesokan harinya. Dan dia mikir siapa yang ambil foto itu, karena si Sal nggak ada di frame-nya, berarti Sal yang ambil fotonya gitu loh. Soalnya tuh di fotonya dari jauh, kayak yang bukan ditaruh selfie gitu loh. Jadi pasti ada orang yang fotoin, dan Pep assume kalau yang take fotonya tuh Sal. So Sal udah pasti masih ada di rumah itu jam 12-an dong, right? Dan Pep juga bingung kenapa di hari Andy Bell hilang, teman-temannya ini tuh kayak serempak posting foto mereka lagi main di rumah Max itu barengan, dan jam mereka posting tuh kayak deket-deketan gitu. So it's kind of suspicious though. Guys, Pep sama Raffi, adanya Sal, itu mereka udah nemu bukti yang cukup kuat. Dan sekarang Pep lagi mau confront orangnya. Oh my god, takut banget. Gak tahu sih sebenarnya ini harusnya sih masih panjang ya, karena aku masih ada sisa segini lagi loh. Jadi nggak mungkin selesai sekarang, cuma aku deg-degan aja sih. Halo guys, ini udah kebesokan harinya. Dan semalam tuh aku udah baca sampai sini di halaman 362. Ini emang udah selesai dari 390-an halaman. Jadi aku sisa ada 30-an halaman lagi yang harus aku baca. Tapi aku udah tahu siapa pembunuhnya. Jadi tuh semalam aku baca karena aku kepo banget. Aku udah pengen tuh pembunuhnya siapa. Jadi aku baca sampai sana, dan pas udah aku tahu tuh aku sisain segini buat dibaca hari ini. Sebenarnya pembunuh tuh not that surprising karena memang udah diselidiki kan, maksudnya udah ada dalam list tersebut. Aku puas, tapi tidak cukup kayak mengejutkan atau something gitu. Maksudnya masuk akal banget sih ngebunuhnya, reasonable, cuma memang tetap jahat banget sih karena ngorbanin Sal untuk jadi pembunuhnya walaupun dia innocent. I guess nggak apa-apa nggak sih aku spoiler kalau ternyata memang Sal itu innocent, karena sepanjang buku kan emang tujuannya adalah membuktikan itu dan nyari tahu siapa killernya. Agak lega sih sebenarnya pas sudah tahu. Kayak finally gitu loh. Walaupun memang nggak gitu dramatis, sebenarnya biasa aja, nggak yang kayak memuncak gitu, nggak, biasa aja. Cuma aku satisfied with all the result karena aku lebih suka proses untuk cari killernya siapa dibanding ngetemuinnya kalau khusus di buku ini. Halo guys, ini udah keesokan harinya
Dan pastinya aku udah merampungkan dan udah selesai baca buku ini, A Good Girl's Guide to Murder karya Holly Jackson, dan aku mau review secara lengkap pendapat aku tentang buku ini. Aku mau sedikit rangkum lagi, ini bukunya cerita tentang apa. Ada tokoh utama kita namanya Pip, dia ini punya tugas project akhir namanya Keystone Project, dan dia memutuskan untuk nge-reopen, ibaratnya atau reinvestigate kasusnya Andy Bell 5 tahun lalu yang pernah viral di tempat dia tinggal namanya tuh Fairview. Dan sepanjang perjalanan aku menemukan banyak banget kejanggalan-kejanggalan atau ibaratnya sifat aslinya Andy Bell gitu loh, dimana dia tuh popular, terkenal dan cantik gitu, cuma ternyata dia nggak sebaik aslinya, banyak yang dia sembunyiin. Dan untuk ukuran remaja, apa yang dia perbuat tuh cukup wow. Dia tuh akhirnya kerja sama Raffi, adiknya si Sal. Jadi mereka saling diskusi lah, cari clue-clue, terus ngeliatin berbagai macam, sambil bersama-sama interview orang, terus saling ngebantu gitu deh. Cuma kadang-kadang dia ada egoisnya juga, aku entah gimana ya. Harusnya kan mereka ini udah kerja sama berdua, jadi menurut aku apa-apa harus dilakuin berdua, dan kalaupun nggak dilakuin berdua dia harus kayak ngasih kabar gitu supaya nggak jadi bahaya, karena kan Pip udah sempat diancam dan sebagainya gitu. Tapi ada 2 atau 3 kali deh dia pergi ke suatu tempat untuk yang analisa kasus ini untuk nemuin jawabannya, tapi dia tuh nggak sama Raffi, dia tuh sengaja nggak ngajak Raffi, I don't know why ya, tapi mungkin kadang egoisnya di situ. Tapi dia most of the time tuh pinter banget, terbukti dari dia bisa solve kasus ini, dan aku suka banget sama endingnya karena bukan yang kerasa dibuat gitu. Walaupun ada 1 atau 2 tokoh di person of interest yang dia tulis tuh nggak gitu ada endingnya, walaupun mereka nggak bersalah, cuma tetap masih jadi pertanyaan. Tapi so far dari actual tanda tanyanya untuk membuktikan Saul innocent dan juga siapa killernya Andy Bell, itu tuh terjawab gitu maksudnya. Jadi ini oke banget, aku nggak sabar pengen baca buku selanjutnya karena actually aku lebih suka ini daripada One of Us is Lying sebelumnya aku mention di awal aku opening video ini. Ini kayak lebih menegangkan dan the real investigate gitu loh, lebih daripada itu. Walaupun ini melibatkan banyak tokoh dan sebenarnya berputar-putar di situ lagi loh. Yang dia kira siapa, emang akhirnya dia, yang dia interview apa, memang dia punya banyak kesalahan gitu. So jadi ini worth it banget untuk teman-teman coba baca series ini. Ditunggu reading vlog aku baca buku selanjutnya. Dadah!